Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat belajar dimanapun berada. Bertemu dengan saya Widya Ostuti, guru SMA Pangkalan, Kabupaten 50 Kota. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita ikuti video pembelajaran berikut. Selamat mengikuti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktorisasi polinomial, di mana materi ini terdapat pada Matematika Peminatan kelas 11. KD yang akan kita bahas yaitu tentang KD pengetahuan menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial. Sedangkan untuk keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang faktorisasi polinomial. Berdasarkan teorema faktor, telah dibuktikan bahwa X kurang K merupakan faktor dari FK, jika dan hanya jika FK sama dengan 0. Artinya, jika X kurang K merupakan faktor dari Fx, maka FK sama dengan 0. Dan jika FK sama dengan 0, maka X kurang K merupakan faktor dari Fx. Nah, sekarang kita akan menjelaskan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan untuk menentukan faktorisasi dari polinomial. Yang pertama, kita harus memperhatikan jumlah koefisiennya. Jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka X kurang 1 merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Yang kedua, jika jumlah koefisien pangkat genap sama dengan jumlah koefisien pangkat ganjil, maka X tambah 1 adalah faktor dari suku banyak tersebut. Yang ketiga, jika 1 dan 2 tidak dipenuhi, maka lakukanlah cari faktor-faktor konstanta ataupun faktor-faktor koefisien pangkat tertingginya. Nah, jadi untuk jelasnya, mari kita ikuti contoh berikut. Contoh yang pertama, ini kita kaitkan dengan teorema sisa pada pembelajaran sebelumnya. Apabila sisa 0, maka X kurang K adalah faktor dari suku banyak tersebut. Nah, contoh kita sekarang, tunjukkan bahwa X kurang 4 merupakan faktor dari Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 9x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, maka kita gunakan teorema sisa, di mana kita harus mensubstitusikan X sama dengan 4 ke dalam Fx. Nah, kita temukan, ganti X dengan 4, sehingga 2x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 3x kurang 4 menghasilkan nilainya 0. Jadi, karena F4 sama dengan 0, maka X kurang 4 merupakan faktor dari Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang 3x kurang 4. Nah, masuk kita ke contoh 2. Contoh ini kita ambilkan berdasarkan ketentuan dari cara memfaktorkan polinomial yang tadi. Contoh pertama, tentukanlah faktor dari persamaan suku banyak, di mana polinomnya 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6. Nah, ternyata kalau kita jumlahkan, koefisien dari suku banyak tersebut adalah 2 tambah 5 kurang 1 kurang 6 yang nilainya 0. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa X kurang 1 adalah faktor dari suku banyak X 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang x kurang 6. Nah, karena dia pangkat 3, maka faktornya haruslah 3 buah pula. Nah, kita baru dapat hanya 1, X kurang 1. Nah, bagaimana mencari faktor yang lainnya? Nah, faktor yang lain bisa kita cari dengan menggunakan pembagian sintetik.
seperti yang sudah kita pelajari di depan, di mana dengan menggunakan X kurang 1 adalah faktor, maka pembaginya adalah 1, maka sisanya adalah 0. Nah, karena sisa 0, maka hasil bagi yang kita peroleh adalah 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 sama dengan 0. Karena hasil baginya merupakan bentuk kuadrat, maka akar-akarnya dapat dicari dengan pengfaktoran, di mana kita faktorkan menjadi x tambah 3 kali 2x tambah 2. Nah, sehingga sudah kita peroleh dua faktor yang lain. Dengan kesimpulan sekarang, faktor-faktor dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 6 adalah 3 buah, yaitu x kurang 1, x tambah 3, dan 2x tambah 2. Berikut contoh kedua. Untuk polinomial 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 11x kurang 10 sama dengan 0. Ternyata jumlah koefisien pangkat ganjilnya sama dengan jumlah koefisien pangkat genapnya, yaitu min 9. Sehingga dikatakan bahwa salah satu faktor dari polinomial tersebut adalah x tambah 1. Nah, karena dia pangkat 3 lagi, maka kita harus mencari faktor yang lain, yaitu dibagi lagi hasil dari polinomial tadi yang telah dibagi oleh x sama dengan min 1, menghasilkan sisa 0, maka hasilnya diperoleh 2x kuadrat kurang x kurang 10. Nah, ini kita faktorkan lagi, maka dapat lagi faktor yang lain, yaitu 2x kurang 5 dan x tambah 2. Nah, sekarang kita peroleh 3 buah faktor dari bentuk polinom yang kedua, yaitu x tambah 1, 2x kurang 5, dan x tambah 2. Berikut contoh ketiga. Dari polinomial 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 13x tambah 6 sama dengan 0. Setelah kita lihat jumlah koefisiennya, ini tidak sama dengan 0, dan jumlah koefisien pangkat genap juga tidak sama dengan koefisien pangkat ganjil. Artinya tidak memenuhi keadaan 1 dan keadaan 2. Sehingga kita gunakan cara ketiga, yaitu dengan mencari faktor dari konstanta. Konstanta kita 6. Jadi faktor-faktornya adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, sedangkan faktor dari koefisien pangkat tertingginya, yaitu 2, adalah plus minus 1 dan plus minus 2. Setelah faktor tersebut disubstitusikan, ternyata salah satu faktornya x kurang 2. Nah, bagaimana kita mencari faktor yang lain? Maka tetap kita faktorkan hasil bagi setelah dibagi oleh x sama dengan 2, yaitu 2x kuadrat tambah 5x kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x tambah 3 kali 2x kurang 1. Sehingga untuk polinomial 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 13x tambah 6 sama dengan 0, faktor-faktornya adalah x kurang 2, x tambah 3, dan 2x kurang 1. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu tentang faktorisasi polinomial. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk mengerjakan latihan-latihan pada persoalan yang kita temukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.